Australia pada masa pemerintahan Julia Gillard. Gillard lahir di Wales, Inggris pada tahun 1961. Ia dan keluarganya pindah ke Adelaide, Australia. Setelah Gillard diagnosa terkena bronkopneumonia. Karena imigrasi ini, keluarga Gillard memiliki kewarganegaraan ganda sampai Julia Gillard sendiri meninggalkan kewarganegaraan Inggrisnya. Di bidang ekonomi, Gillard berhasil mempertahankan anggaran Australia untuk tetap berada di surplus dengan memotong belanja pertahanan dan bantuan asing. Janjinya, Gillard dalam mensurplus anggaran baru terwujudkan pada tahun 2012 sampai 2013. Meskipun pada bulan Desember 2012, Bendahara Wayne Swan mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan mengejar surplus lagi karena memperhatikan situasi ekonomi global. Selain ekonomi, Gillard juga menghadapi masalah pencari suaka atau manusia perahu. Gillard juga mempertahankan hubungan dekat dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, dan negara lainnya. Kejatuhan pemerintahan Julia Gillard. Pada bulan Februari 2012, Menteri Luar Negeri sekaligus mantan Perdana Menteri Kevin Rudd menyatakan akan menantang Gillard dalam kepemimpinan partai. Gillard bagaimanapun tidak menyangka hal ini, namun posisinya masih sangat kuat. Gillard menang telak dari Rudd dan setelah kemenangannya, Gillard memecat Rudd dari posisi kabinet. Mengakhiri karir politik Rudd di lingkaran kekuasaan, Gillard bagaimanapun mengalami masalah lagi ketika pada bulan Maret 2013. Ketika Simon Crean, seorang menteri senior di kabinet Rudd dan Gillard menyerukan tantangan kepemimpinan bagi Gillard. Crean menyatakan dukungannya dan memaksa Kevin Rudd untuk menantang Gillard karena merasa Gillard tidak akan mampu memenangkan pemilu September 2013 mendatang. Namun Rudd menolak untuk maju. Pemilihan tetap diadakan dan Gillard menang tanpa lawan. Sebagai hasilnya, Gillard memecat Crean dan sejumlah anggota kabinet pendukung Rudd lainnya. Aman di posisinya selama beberapa bulan, Gillard menghadapi tantangan kepemimpinan untuk ketiga kalinya pada bulan Juni 2013. Rudd yang sebelumnya menyatakan tidak akan maju lagi dalam pemilihan kepemimpinan ALP, merusak janjinya dan memutuskan untuk maju lagi melawan Gillard. Gillard menantang Rudd untuk pensiun permanen dari politik. Apabila salah satu dari mereka kalah, Rudd menerima tantangan ini. Rudd akhirnya memenangkan pemilihan kepemimpinan dengan meraih 57 suara sementara Gillard 45. Setelah kekalahannya, Gillard mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri Australia untuk memberikan kesempatan pada Kevin Rudd untuk membentuk pemerintahan yang baru. Kedua yaitu perdagangan. Andrew Robb menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Investasi. Pada April 2014, Abbott memimpin delegasi perdagangan ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Ketiga ekonomi tersebut menyumbang lebih dari setengah dari semua perdagangan dua arah Australia. Pada akhir masa jabatannya, pemerintah Abbott telah membuat perjanjian perdagangan bebas dengan 3 negara. Yang ketiga yaitu di bidang pertahanan. Periode pemerintahan Abbott melihat penurunan berkelanjutan dari keterlibatan Australia dalam konflik Afghanistan dan gerakan untuk meningkatkan kerjasama dengan Cina, Jepang, dan Amerika Serikat dalam operasi pertahanan regional.
tetapi juga melihat kemerosotan perang saudara Suriah dan kebangkitan ancaman negara Islam. Bersama dengan ancaman terorisme Islam yang sedang berlangsung terhadap Australia dan sekutu. Yang keempat, yaitu di terorisme. Pemerintah khawatir sejak Agustus 2014 bahwa kelompok teroris Islam militan Indonesia Jemaah Islamiyah telah bersekutu dengan ISIL atau ISIS dan membentuk potensi ancaman. Pada tanggal 23 September, pemerintah menaikkan tingkat siaga teror Australia dari sedang ke tinggi. Pada bulan September 2014, seorang pendukung ISIS ditembak mati setelah menikam 2 polisi di Melbourne. Dan pada bulan Desember, seorang pendukung ISIS ditembak mati setelah menyandera dan menahan sebuah kafe di Martin Place, Sydney. Dalam sebuah serangan yang 2 sandera tewas, sebulan kemudian, Abbott mengutuk serangan teror Charlie Hebdo di Prancis sebagai kekejaman yang tak terkatakan. Yang kelima yaitu kebijakan layanan keuangan. Pemerintah Abbott menolak seruan untuk Komisi Kerajaan atas kesalahan perencana keuangan di Commonwealth Bank. Setelah Komite Senat meninjau masalah tersebut, menemukan eksploitasi kotor nasabah bank. Pemerintah yang mendukung deregulasi bermaksud untuk menghapus perlindungan pelanggan di sektor ini. Yang terakhir yaitu kebijakan sosial. Di dalam kebijakan sosial ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adopsi, yang kedua skema cuti orang tua, yang ketiga seks sama perkawinan, yang keempat bantuan pemulihan bencana, yang kelima imigrasi, dan yang keenam yaitu pengungsi. Saya Rafika Trimelisa, NIM A1A2 18011, telah membahas materi tentang pemerintahan pada masa Kevin Rudd, Julia Gillard, dan Tony Abbott. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.